Ya, kita lanjutkan kembali diskusi. Maaf Bayu dan juga Kang Ujang, saya ganggu lagi ya. Silakan, sini kursi masih kosong kok. Ya, silakan. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi pertanyaan menggantung saya mau ke Kang Ujang dulu. Kang, kalau tadi nampaknya PSI membantah ya kita di partai kecil, apalah kemudian keuntungan untuk partai-partai besar lainnya. Justru menurut Kang Ujang ini berbalik atau tidak? Loh, justru dengan dipasangnya Kaisang itu kan sudah ancang-ancang. Bahwa meskipun ini, di PSI, partai baru lah. Iya dong, jangan lupa Kaisang itu anaknya siapa? Anaknya presiden loh. Dia RI 1 yang punya sumber daya kekuatan untuk bisa katakanlah menaikkan elektoral dari PSI. Jadi dalam politik kita kan ada dua ya, ada faktor elektoral, artinya dukungan dari masyarakat memilih di TPS, ada faktor non elektoral. Nah, faktor non elektoral berpengaruh dalam konteks penaikan elektabilitas dari partai, gitu, suara partai, dan itu sudah terjadi di Indonesia. Misalkan menggunakan instrumen hukum, menggunakan struktur negara, dan lain sebagainya, ini bisa terjadi, dilakukan oleh siapapun yang berkuasa. Dan ini terjadi dari setiap pemerintahan. Oleh karena itu saya melihat apakah nanti tadi ya Kaisang mampu menaikkan elektoral PSI, bisa saja. Jangan lupa, saya tadi malam juga berdiskusi kalau Kaisang itu bukan anaknya presiden, nggak bakal diambil sebagai ketua umum PSI. Dan itu realitas. Ya kalau itu memang nyata. diakui juga kan oleh Kaisang sendiri. Ya, ini privilege saya gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat ini akan mati-matian Kaisang. Kenapa? Harga diri keluarga presiden di situ dengan simbol Kaisangnya itu. Jadi ya, saya melihatnya ya akan dengan mati-matian itu Pak Jokowi tidak akan tinggal diam. Jadi sebenarnya saya mengatakan badannya Pak Jokowi ada di Kaisang gitu loh, ada di PSI. Kang, paling tidak kan opsinya 3 berarti akan merapat mendukung Ganjar Pranowo, merapat mendukung Prabowo, atau menjomblo. Peluang yang paling besar yang mana? Ya, saya melihat di politik selalu banyak kemungkinan. Misalkan begini dulu, Pak Anies juga bersaing dengan tidak didukung Nasdem ketika pilkada misalkan. Tapi kan sekarang juga didukung oleh Nasdem ketika pilpres, kan gitu loh kira-kira. Artinya lawan juga ketemu lah gitu ya. Nah, dalam konteks itu pula saya melihat walaupun kemarin cabut dukungannya, bisa jadi kalau nanti kepentingannya sama gitu ya. Kalau Jokowi nanti akrab lagi dengan Bu Mega ya bisa saja ketemu. Tetapi sampai detik hari ini saya mengatakan ya PSI arah-arahnya masih kelihatannya sikapnya walaupun belum menentukan lebih dekat ke Pak Prabowo, saya melihatnya. Oke, kita langsung tanya ke Mas Aryo ya gitu. Dengan apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi ya. Gimana Mas Aryo? Betul, Prabowo nih. Iya. Ini yang menariknya dari demokrasi saat ini. Demokrasi kekinian itu lebih dinamis ya. Kita bisa menikmati momen by momen gitu ya. Selain tondo-tondo by tondo-tondo gitu ya. Itu keren banget kalau menurut saya, pendidikan politik yang keren buat Indonesia. Di mana saya kemarin menyaksikan Bro Kaisang menjelaskan tentang filosofi kotak-kotak, kemeja kecil kotak-kotak, lalu besoknya Mas Ganjar pakai kotak-kotak gitu ya. Itu menurut saya banyak tondo-tondo yang membuat kita berpikir, membuat rakyat itu berpikir dan menikmati sebenarnya tanpa harus kita gontok-gontokan gitu. Kita seperti apa yang disampaikan Bu Kaisang, kita menjalankan politik yang gembira gitu. Nah, ini mungkin refleksi saya melihat dari berubahnya semakin dinamisnya konstelasi politik yang sekarang ini terjadi. Jadi kalau saya sepakat aja dengan Kang Ujang kalau misalnya ini menjadi sign ke sana dan sign ke sana, tapi juga ada orang lain yang berpendapat berbeda gitu kan. Nah, ini yang menurut saya menarik banget untuk bisa kita cermati bahwa ternyata elektabilitas PSI naik setelah Kaisang. Kalau saya pribadi betul-betul merasakan ya, karena kemarin juga saya dari perjalanan dari Jakarta ke Lampung itu karena ke dapil ya pakai baju PSI kan habis Kopdarnas kemarin kan. Kemudian langsung banyak orang yang bertanya-tanya gitu ya, ini PSI ya, Kaisang ya, oh begitu efeknya, Kaisang efeknya memang luar biasa. Semua kader happy gitu ya. Kalau misalnya dibilang ada keresahan di dalam tuh, saya pikir nggak ada sama sekali. Kita bisa pastikan semua kader happy. Dan saya pikir ini yang menjadikan politik itu bergairah lagi. Jadi bukan semata-mata si itu jelek, si ini jelek. Teman-teman di PSI ada insentif elektoral, ada insentif popularitas gitu ketika masuk
ketua umumnya pasti, Kaisang pasti Pangarep dengan gitu. Nah, Kaisang. tapi gini, dengan soal arahan 2024 itu kan kalau jargonnya PSI adalah ya tegak lurus bersama Jokowi gitu. Artinya ini juga menunggu ya. Bagaimana nanti misalnya preferensi atau endorsement itu juga akan diamini oleh PSI. Benar. Jadi kalau itu bisa sangat valid ya. Artinya apa yang sebenarnya bukan Jokowi per se sebagai person, tapi kita kan waktu itu juga sempat sampaikan Jokowisme ya. Artinya apa yang pada saat ini Pak Jokowi sudah capai, apa yang Pak Jokowi lakukan, langkahnya, arahnya dan sebagainya itu kita pastikan akan ada di presiden calon presiden yang akan kita dukung nanti. Itu aja sih. Saya pikir juga itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi juga gitu. Jadi ya akan ke sana arahnya. Oke, jadi preferensi ataupun endorsementnya Pak Jokowi itulah yang akan dipilih nanti oleh PSI begitu ya? Kira-kira begitu ya Mas Aryo ya? Bisa aja, ya, bisa, kemungkinan besar akan ke sana. Tapi sekali lagi Jokowi sebagai person ya, dan Jokowi sebagai apa yang kita percaya arah Indonesia itu seperti apa, itu yang mungkin lebih. Jadi Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Jadi Pak Prabowo atau Mas Ganjar? Sebagai partainya anak muda, ini akan konsisten pilih capres muda atau bagaimana Mas Aryo? Iya, tapi kalau bahwa kita menempatkan anak muda pada level tertinggi politik, benar gitu ya. Itu yang kita inginkan gitu ya. Apakah itu menjadi capres, cawapres gitu, cagup gitu ya, atau anggota DPR, ketua partai, itu kita dukung, yakin. Karena itulah juga kita mengajukan pilihan capresnya muda juga nggak nih Mas? Kenapa? Pilihan capresnya muda juga atau enggak? Pilihan capresnya kalau bisa itu ada, kan capres itu satu paket ya dengan cawapres. Kami sih berharap kalau bisa ada unsur yang mudanya lah. Oke, kalaupun misalnya ada gitu ya soal desain tadi, kalau yang muda, kalau misalnya bisa ada harapannya PSI itu di cawapresnya juga ada. Atau apakah cawapresnya juga jadinya namanya Mas Gibran? Di situ ada? Bisa jadi, dan mungkin 40 juta orang seumuran Mas Gibran yang lain. Oke Mas Aryo. Saya ke Kang Ujang lagi. Kang Ujang, kalau misalnya ngobrol sama Mas Aryo memang agak masih malu-malu ya, karena mungkin masih dibahas juga secara kan tegak lurus dengan Jokowi, ojok susu katanya. Oke, tapi dengan konstelasi yang ada begitu, dengan kondisi yang ada saat ini, bagaimana posisi PSI ya, setidaknya di pertarungan Pilpres 2024 nanti gitu. Sesignifikan apa sih PSI ini akan membuka peluangnya, kemudian juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan politik? Ya sebenarnya partai biasa tadi, Bang Aryo mengatakan partai bocil. Cuma tadi karena ada badan Jokowi di situ, di Kaisang ya, di ketua umum, maka ini menjadi partai yang katakanlah diwaspadai kekuatannya oleh partai-partai yang lain, terutama partai baru. Nah saya melihat tadi, apalagi gini pasca masuk ke PSI, lalu ketua umum, lalu saya dengar juga nanti nih relawan-relawan Jokowi, pendukung Jokowi udah siap-siap juga untuk mendukung PSI. Nah dalam konteks ini juga siap-siap juga nanti tuh suara-suara PDIP juga akan diambil juga. Yang paling beririsan PDIP ya? Ya, ini fakta 2019 yang lalu. Oleh karena itu saya melihat ya yang dirugikan adalah PDIP. Makanya di awal pembahasan kita apakah Mbak Puan itu gimmick ya atau serius ya kita lihat ke depan. Nah dalam konteks itu tadi kalau pertanyaannya sesignifikan apa? Ya karena ini beliau Pak Jokowi itu simbol, Kaisang ini simbol. Jadi ibaratnya apalah ya keluarganya Pak Jokowi ada di sini. Nah oleh karena itu saya melihat karena ini simbol anak presiden, ya maka dia punya kekuatan. Nah ini yang diwaspadai oleh bukan hanya partai yang baru, tapi partai besar juga waspada. Pasti PDIP juga pasti waspada. Apalagi pengalaman 2019 mengatakan basis-basis suara itu diambil dan itu diakui oleh petinggi-petinggi PDIP yang berdiskusi dengan saya. Oleh karena itu tadi PDIP pasti akan melihat ini daripada misalkan
berkonflik secara diametral ya antara Pak Jokowi dengan Mega, ya Mbak Puan merangkul. Ini yang win-win yang dimaksud oleh Kaisang. Ya bisa jadi itu. Jadi dalam konteks itu kan nanti ada titik temu tidak? Kalau ada titik temu ya mereka akan bersama. Tapi kalau tidak ada titik temu, kemungkinan besar ya PSI ya akan tadi ke Prabowo kalau tidak ada titik temu. Oleh karena itu kita lihat kemungkinannya yang terjadi ke depan seperti apa. Kan selalu dinamis. Politik ini kan gini, hari ini sudah berbeda dengan besok. Ya. Oleh karena itu kita lihat dinamikanya seperti apa dan semakin menarik ya dengan pasca Kaisang menjadi ketua umum. Karena Pak Jokowi saya lihat tadi kembali ke yang awal mulai tidak nyaman dengan PDIP. Nah, ketidaknyamanan itulah memecah ya kekuatan keluarga Pak Jokowi bukan hanya di PDIP tapi di PSI, bisa juga nanti mungkin Pak Jokowi pasca sudah tidak lagi menjadi presiden bisa masuk partai lain. Bisa jadi, kita tidak tahu. Begitu. Oke, kami juga karena kita sudah mention PDIP ya dari tadi, sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari politisi PDIP sejak semalam, tapi tidak ada satupun atau setidaknya belum memberikan konfirmasi untuk hadir. Iya, jawaban dari ini nanti akan kemana, kemudian arah dukungan politik PSI, kita coba lihat nanti akhir minggu ini ya, dalam Rakernas PD Perjuangan akan hadir nggak tuh ketum PSI di sana ya. Makasih banyak Kang Ujang, makasih juga Mas Ernest atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kami